Nah, sekarang kita mau tanya-tanya ke Mas Yoni bagaimana cara penanganan ular yang baik dan benar. Misalnya ada ular masuk ke rumah kita. Nah, gimana nih, Mas? Ya, oke. Jadi gini ya, ular itu kalau musim penghujan itu pasti keluar. Oh, habis ini nih musim penghujan. Ya, kayak kemarin kita 2 hari kemarin aja kita sudah ada banyak serahan ya dari damkar itu. Artinya damkar kan juga dari laporan dari warga. Nah, itu kan ular itu kan berdarah dingin. Nah, otomatis dia akan cari tempat yang hangat. Nah, kemarin lubang-lubang mungkin bekas tikus, apa dia kan masuk di dalam tanah kan hangat dia. Akhirnya dia berhibernasi di situ. Nah, kemudian setelah musim hujan datang, lubang itu kan kemasukan air tergenang. Nah, makanya kan dingin, keluarlah dia. Keluarlah dia, cari tempat yang hangat, yaitu mana? Ke rumah, masuk rumah. Gitu. Jadilah akhirnya seperti itu. Jadi banyak faktor. Ular masuk rumah itu yang pertama karena habitat. Ya, habitat itu bisa aja kanan kiri sawah, belakang sungai. Nah, sekarang kan hutan gitu sekarang kan banyak pengembang itu membangun perumahan itu mengambil lokasi yang tanahnya belinya murah-murah. Nah, kayak di Madiun ini kan semakin menepi kan semakin murah, arah Kendungus ke sana lah. Jenengan seperti lihat kan mulai dibangun perumahan-perumahan. Nah, otomatis dia kan menggusur habitatnya. Ya kan? Tempat rumahnya ular itu digusur, dibangun lah. Makanya nggak usah kaget kalau di perumahan mewah pun terjadi laporan ular kayak di sini. Di depanan perumahan mewah depan Ayam Pak Pun itu kan sering banget. Nah, itu laporan security-nya sering banget. Karena apa? Kanannya sawah, kirinya sawah, belakang sungai. Sawah juga. Nah, jadi rumah sebagus apapun tuh nggak jamin, ya. Seperti itu. Selama habitatnya ada di habitat satwa liar. Itu yang pertama habitat. Yang kedua karena sumber makanan. Nah, ular itu akan datang karena ada sumber makanan, yaitu tikus, ya kan? Nah, dari kencing tikus itu baunya itu bisa dicium ular itu bisa radius 500 meter. Nah, ular itu bisa mencium radius 500 meter tuh bau di sana itu ada mangsa, ada tikus dari kencingnya tikus itu, molekulnya itu. Lah ini kan ada mulutnya ini loh ya, lidahnya ini loh lah menjulur. Itu yang untuk ini ya, untuk nangkep dia partikel itu. Oh gitu. Itu. Nah, kemudian karena lembab, kotor, gelap. Nah, itu kesukaannya dia kesukaan. Itu tempat yang hangat. Selain itu kan juga dia kesukaannya tikus. Tikus itu kan suka nyusuh di gumbal-gumbal, kuku-kuku. Nah, setelah itu kan beranak pinak. Beranak pinak, kencing di situ, baulah nanti di bau ini kan sama juga. Datanglah dia ke situ. Iya, sama. Akhirnya berkorelasi seperti itu. Nah, kemudian caranya gimana supaya tidak masuk? Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan. Yaitu dengan tempat yang gelap itu dikasih penerangan, yang lembab, bau itu dibersihkan, terutama gudang-gudang. Nah, yang di bawah tumpuan itu mending kayak hal-hal yang masih bermanfaat itu disodakokan aja, dakokan atau dijual supaya bersih dan tidak buat sarang tikus sama ular. Setelah dibersihkan, dipel, ya kan? Kemudian kasih kapur barus. Oh, justru dikasih kapur barus ya? Jadi bau bukan garam kan? Bukan. Nggak ngefek nanti kalau dikasih garam sekalian aja nanti bawang, kangkung, masak. Cabe, nyambel. Seperti itu. Jadi itu terus rajin dipel, pakai yang keramik itu rumah pakai karbol, wipol. Nah, itu rajin. Gitu. Harus rajin dipel karena kan selain nanti baunya harum, nah karbol itu kan baunya menyengat. Nah, ular itu kan suka. Ya di sini kan dia ada hidungnya itu, jadi dia dari hidungnya itu bau menyengat gitu dia nggak suka. Oh, kabur dia. Kabur. Oh, oke. Nah itu, terus kemudian yang di belakang rumah atau di samping biasanya kan rumah itu ada celah-celah ya, celah-celah apa lah itu ditutup. Nah itu dia. Bagian tembok itu ditutup pakai semen atau apa dilepol lah, biar ular-ular kecil itu dari samping pekarangan tuh nggak masuk. Nah, terus ini Mas, ada beberapa nih di media sosial yang tiba-tiba muncul dari kloset lah, tiba-tiba muncul dari pembuangan air di kamar mandi tuh. Nah, kemarin kejadian di Ngulun tuh kayak gitu. Oh, kayak gitu? Iya. Di Ngulun kita dipanggil, anaknya itu di Jakarta, ditelepon, di situ dia tinggal ibunya sendiri aja.
ternyata kita temukan anakan tikus itu ada 12 biji. Tikus ini, tikus apa? Anakan Ular. ular. Oh, anakan ular. Iya, anakan ular. Anakan ular rumahnya itu ibu ya di itu? rumahnya. Anakan ular itu ada 12 biji. Ya ampun. Jadi di dalam kloset itu muncul 3. Beneran di kloset Iya, ini, di Mas? kloset. Tuh, kan parno ini jadi. Terus di atasnya kamar mandi di plafon itu ditemukan juga ada 5. Ih, Nah, terus di saluran pembuangan itu total ada sekitar 12. Malah lebih, 18. ya ampun. 18. Ininya ketemu nggak induknya? Yang 12 itu ketangkep sama kita. Yang sekitar 6 itu dibunuh sama pembantunya. Jadi mereka tahu dulu, dibunuh dulu, baru laporan. Seperti Ternyata itu. masih banyak. Masih banyak. Untungnya ularnya jenis ular tidak berbisa. Piton itu. Ular jali. Oh, ular jali. Ular kayu lah, Pittasmucosus itu. Gitu. Nah, setelah selang 1 bulan baru ketangkep induknya. Oh, sebulan kemudian induknya. Baru ketangkep tapi juga induknya. di tempat yang sama, di Tempat rumah yang itu. di situ, selang 1 rumah lah. Oh, seperti gitu. itu. Ih, ngeri amat ya. Ya, Sekitar 2 meter, Ih, panjang juga 2 panjang meter. 2 meter lebih. Jadi kita evakuasi, kita bersihkan lah. Ternyata kan memang di rumah itu kanan kirinya itu dia kan penyuka bonsai. Bonsai tanaman hias, jadi banyak tanaman-tanaman. Sukalah itu di situ Ya. dia. Kalau suka dirawat nggak apa-apa, dicek tiap hari lah. Itu kan posisi dia di rumah itu ibunya aja sendiri. Sendiri. Nah, itu. Oh, iya, ngeri juga ya. Nah, terus Mas, kalau tadi kan bagaimana cara kita pencegahan agar ular tidak masuk rumah? Kalau tiba-tiba Terus selain itu saya tambahkan. ada lagi. Ada lagi. Setelah itu yang di belakang rumah, posisi pintu itu kan biasanya ada celah ya. Iya. Nah itu ditutup pakai kayu, bagian celahnya tutup Bawahnya pakai. ya? Iya, biasanya kan pintu masih ada celahnya segini Iya, ya, ada ular celahnya. bisa itu masuk situ Bisa tuh. itu. Terus kemudian pohon yang kan paling seneng apa ya, mangga apa kan menjulur di genteng. Nanti kalau dipotong kan jangan, itu nanti kalau musim mangga eman-eman. Iya, Nah, iya. tapi kan nggak tahu bahaya yang mengancam. Jadi paling setidaknya dipotong dari genting itu jaraknya sekitar 2 meter. 2 meter dari genting biar dia nggak Nah, bermigrasi ke rumah. Jadi Oh. ular-ular arboreal itu ada ular-ular yang jenisnya hidupnya di atas pohon. Jadi loncat dari pohon satu ke pohon lain. Nah itu supaya tidak masuk ke genteng. Yang pada akhirnya kan banyak di berita ditemuin tuh ular menjulur dari plafon, ular tahu-tahu di atas kasur. Iya, Itu iya. asal mulanya seperti itu. Kita memfasilitasi gitu loh. Memfasilitasi. Wah, nanti saya mau lihat lah di rumah ya. Kira-kira ini julur ke genteng apa Nggih, enggak? enggak nih? apa-apa lah, dipotong sekitar 2 meter Iya, bagian yang mengarah ke Demi genteng keamanan aja, bersama demi nih. keamanan. Oke, terus ada Keluarga lagi lah. nggak nih Mas? Selain itu ada lagi nggak? Sudah cukup itu Pencegahan. saja. Nah, kemudian kalau misalnya kita tiba-tiba bertemu dengan ular di rumah, di jalan atau di alam liar lah intinya gitu ya. Bagaimana kita penanganannya? Apakah kita kabur aja? Apakah kita kalau panik terus langsung dibunuh? Kalau bunuh kasihan juga ya. Gimana nih Mas? Jadi gini, kalau tahu ular itu kita tenang. Oh, tenang ya? Ya tenang, diam. Kalaupun mundur tuh mundur teratur. Nah, setidaknya kalau misalkan Jangan masuk, langsung kabur ya gitu. kalau masuk kamar tuh alangkah baiknya dikunci. Oh, justru Nah, kamarnya dikunci, terus jangan sampai kita berpindah supaya kita tahu ular itu nggak keluar dari kamar. Jadi ketika sambil kita manggil petugas damkar, pemadam kebakaran dan penyelamatan, atau kalau JSI, nah, kita tahu ular itu nggak berpindah dari kamar itu. Oh, iya, Takutnya iya. karena kita takut, kita keluar rumah. Nggak Lah, tahu ularnya di mana Nah, tuh. ularnya ternyata sudah keluar dari situ, berpindah ke kamar satunya lagi, nah kita nggak tahu. Iya. Nah, Oh, kita taunya oke, laporan oke. nanti di kamar itu, setelah dicari nggak ada, damkar pulang, ternyata ada lagi. Iya, Padahal ularnya pindah ke kamar satunya. sebelahnya. Oh, gitu. Jadi ditutup pintunya, atau kalau di dalam rumah tutup rumahnya, keluar sambil diawasi. Nah, nanti kan kelihatan, oh keluar, ternyata sudah keluar. Jadi ketika damkar datang, oh sudah keluar kok Pak. Nah, jadi fix gitu loh. Oh, oke. Jadi lebih memudahkan damkar juga memudahkan. yang nanti Ya, evakuasinya itu ya. betul. Nggak harus nyari-nyari lagi di mana Betul gitu sekali. ya. Oh, oke. Terus Mas, kalau kita kan nggak tahu ini berbisa atau enggak gitu ya. Apakah kita juga perlu ini ya mengetahui tadi seperti yang dijelaskan di awal ular berbisa dan tidak berbisa agar nanti penanganannya juga tepat gitu. Agar kita nanti kalau misalnya lari takutnya kalau berbisa dia malah ngejar kita tuh. Nggih. Gitu ya.
Perlu nggak tuh? Kita harus paham ini ular ini berbisa atau nggak berbisa gitu. Bisa, kita sedang mengedukasi, nggih, edukasi. Jadi kita mengajarkan minimal kita mengetahui, apalagi di era sekarang kan zamannya sudah pakai Android canggih, ya kan, bisa kita foto, kita video, lah itu cara mudah mengidentifikasi. Jadi begitu kita foto, nanti kita kirimkan ke Damkar atau ke JSI kan bisa nganalisa, analisa, oh ternyata itulah nggak berbisa Bu, tetap tenang nggak apa-apa, tapi kita tunggu, kita akan ke sana, kita dalam perjalanan. Gitu, Nah selain itu kan juga, nah ini contohnya kan kayak di rumah-rumah itu kan di pekarangan itu kan ya banyak laporan itu kan, Mas di pekarangan ini jenis kulitnya ularnya seperti ini, nah seperti ini, nah ini kan untuk identifikasi. Coba lihat nih Mas. Oh ini ular setelah kembang. Yeah. Ular kobra nih, ular kobra kayak gini nih. Nah kalau kobra tuh ada cenderung dorsalnya, tengahnya itu ada agak beda bagian tengahnya. Kalau jenengan lihat dari agak jauh, tengahnya agak beda. Tengahnya agak rengket-rengket gitu ya. Iya betul, itu dorsal. Oh iya benar. Nah, itu ciri-ciri berbisa juga. Oh gitu. Yeah. Oke. Jadi kita bisa identifikasi ketika ular ini, oh itu kobra Bu, ya udah kita segera sana. Artinya urgensi dan harus segera. Kalau ternyata tidak berbisa, ya Bu tidak berbisa, tapi tenang tetap kita cari. Seperti itu. Kalau saya sendiri secara awam juga nih Mas, yang paling gampang dikenali adalah ular piton. Iya. Paling Karena gampang kan ini. jenis sisinya kan udah dihafali. Batiannya ini udah kelihatan ya. Oke. Tapi kalau ketemu di alam liar atau di rumah ya tetap aja panik. Iya, seperti itu. Panik. Oke. Terakhir nih Mas, ada pesan-pesan nggak nih kepada pemirsa yang ada di rumah kalau misalnya nanti ketemu ular atau lain sebagainya? Silahkan. Pesan-pesannya kalau teman-teman tahu ular, jangan dibunuh ya, karena apapun itu satwa liar, jadi ular atau biawak atau apapun itu adalah sebagai penyeimbang ekosistem. Jadi jangan sampai ekosistem kita ini terganggu, ya kan? Contohnya maraknya perburuan biawak, itu kan mengakibatkan nanti habitat ular jadi banyak. Karena biawak itu adalah predator utama ular. Jadi dia bisa mengidentifikasi, bisa makan di mana letak telurnya ular, terus bisa makan si ular tersebut. Artinya kalau sudah mulai banyak ular, berarti predator utamanya sudah nggak ada. Gitu. Seperti itu. Oke. Karena sekarang biawak itu nggak cuma diburu karena mungkin dikoleksi atau apa, tapi konsumsi. Untuk kuliner. Iya, untuk konsumsi. Itu yang agak ngeri-ngeri sedap Jadi udah juga ya. untuk konsumsi per kilo ya lumayan, itu menjanjikan karena dijual itu kan per kilo 20.000. Makanya itu jadi diburu ya. Jadi diburu. Lah sekali besar itu biawak kan bobotnya bisa 5 kilo. Lumayan juga ya. 5 kilo, 7 kilo. 7 kali 2 sudah 140. Iya benar. Nah, daripada nguli, ya orang kan pemikirannya seperti itu. Iya. Terus ada lagi mungkin yang lain yang ingin disampaikan? Jadi tetap kita jaga ekosistem ya. Jadi di sini jaga satwa, dengan adanya jaga satwa supaya satwa liar itu tetap lestari ya, terjaga. Jadi tetap kita lindungi lah supaya tidak punah, karena bagaimanapun juga ini nanti bagian cerita atau warisan buat masa depan kita. Oke. Kemudian terakhir mungkin kepada teman-teman jaga satwa nih, apa yang disampaikan nih Mas, mumpung ketemu di sini nih. Untuk teman-teman jaga satwa yang ada di regional Ngawi, yang ada di regional Ponorogo, yang ada regional di Sukabumi, Jawa Barat, yang ada di regional Surabaya, tetap semangat, jangan patah semangat ya. Kita relawan, ya, tidak digaji, tapi kita digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap kita jaga satwa ini ya, dan kita jaga kelestarian ekosistemnya.
Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Mas Yoni sudah berbincang-bincang sedikit banyak tentang jaga satwa Indonesia dan bagaimana penanganan satwa-satwa liar ini terutama begitu ya. Semoga nanti jaga satwa Indonesia bisa menjadi inspirasi mungkin ya bagi teman-teman yang lain yang mungkin juga ingin menjadi relawan yang sama untuk jaga satwa Indonesia ini untuk menjaga ekosistem satwa khususnya ya di Indonesia ini dan di lingkungan sekitar lah intinya. Baik, terima kasih sekali Mas Yoni sudah bersama kami. Semoga informasi yang dihadirkan ini memberikan manfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV. Waalaikumsalam. Cimut, ayo kita makan Cimut.